Perseteruan panasnya dengan Dito Mahendra, kekasih penyanyi Nindi Ayunda, akhirnya membawa artis kontroversial Nikita Mirzani kembali merasakan pengapnya jeruji besi. Perseteruan panasnya dengan Dito Mahendra, kekasih penyanyi Nindi Ayunda, akhirnya membawa artis kontroversial Nikita Mirzani kembali merasakan pengapnya jeruji besi. Ya, semalam, ibu tiga anak tersebut resmi ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang atas kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra. Dan di media sosial, heboh dan viral video Nikita yang berteriak-teriak dan bahkan sampai menangis histeris sebelum dieksekusi oleh petugas Kejaksaan Negeri Serang ke Rutan Serang. Lantas apa alasan pihak kejaksaan akhirnya melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani? Apa tanggapan tim kuasa hukum Nikita? Dan seperti apa pula tanggapan pakar ekspresi Kirdi Putra terkait aksi teriak-teriak Nikita Mirzani? Maka inilah pemirsa Silet RCTI, heboh Nikita Mirzani yang sampai berteriak histeris hingga menangis saat akhirnya ditahan pihak Kejari Serang. Kasih sedikit saya teh. Ya udah mas. Selamat kembali menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Timbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Urusan lain teriak-teriak biasa, karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin ke rumah saya, direbut segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti itu. Itu aja yang kita. Nikmer kan bukan sekali dua kali dia ekspresif kayak gitu kan. Gini, kalau misalnya yang teriak-teriak ini adalah misalnya ibu katakanlah siapalah, menteri apa gitu ya, menteri yang memang biasa teriak-teriak. Orang kan juga biasa. Tapi ada menteri yang biasanya kalem tuh teriak-teriak, orang wih. Baru kayak gitu kan. Nah, Nikmer kan biasa. Jadi buat saya gak ada yang aneh dengan Nikmer teriak-teriak, bahwa itu adalah salah satu cara dia untuk mengekspresikan perasaan dia. Itu biasa. Dan bisa jadi salah satu cara dia untuk menciptakan sensasi. Sensasi lebih mudah viral di Indonesia daripada prestasi. Jadi buat saya itu cara yang bisa dilakukan untuk membuatnya jadi viral.
Ya, setelah puas melampiaskan semua emosi dan amarahnya atas penahanan yang dikenakan terhadap dirinya, Nikita pun akhirnya mulai melunak. Dikawal oleh petugas kejaksaan dan juga tim kuasa hukumnya, artis kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini akhirnya manut saat digiring petugas ke mobil guna menuju Rutan Serang. Dan inilah detik-detik Nikita akhirnya digiring ke Rutan Serang hingga setibanya di rutan. Kasih sedikit saya Jangan ganggu ya. Ya udah mas. Dia ketawa. Setelah itu dia bilang, ya saya mohon supaya hukum Allah yang turun tangan dengan persoalan. Udah itu aja ya sampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan. Ya, kita sudah antisipasi dan kita sudah persiapkan sehingga bisa terlaksana. Hari ini dilakukan tahap 2 dan dilakukan penahanan. Ya, tadi tempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, akan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Dan kalau viral apa yang terjadi? Ya banyak. Satu, dia jadi perhatian, bisa jadi banyak yang belain. Ingat, banyak juga loh yang suka sama Nikmir gitu. Ya tentu saja kita makin di atas ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa. Jadi yang suka jadi perhatian loh. Satu. Kedua, apa? Ghost viral. Ya tentu saja banyak keuntungan yang bisa dapat dari viral, baik dari sisi finansial, support, maupun macam-macam lainnya. Kemudian apa lagi? Bahwa itu menjadikan dia punya daya apa namanya istilahnya negosiasi, punya bargain position. Karena dia vokal menunjukkan itu, ya sehingga yang nangkap juga jadi agak gerah juga gitu loh. Jadi maksud saya nggak ada yang aneh dengan apa yang dilakukan oleh Nikmir. Memang itu caranya dia, memang dia cara berekspresi juga dia. Sebetulnya orang marah dan teriak-teriak itu hal yang biasa ya, gitu. Yang nggak biasa kemudian kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa marah terus teriak-teriak, nah itu gila. Tapi kalau misalnya orang sudah sangat marah dan kemudian dia merasa tidak didengarkan, kenapa seseorang itu meningkatkan suaranya? Walaupun orang di depannya dekat. Karena secara mental mereka jauh. Sehingga mereka ingin menangkap orang di depannya, membuat orang itu perhatian dengan meninggikan suaranya. Itu kan simbolisasi seorang meningkatkan suara, kayak anak kecil. Gini loh, orang teriak-teriak marah itu bukan hal yang biasa. Kenapa? Anak kecil dari kecil itu sudah marah. Kalau anak kecil marah gimana sih? Dia teriak. Kenapa? Karena dia nggak ngerti cara untuk ngomong secara logis, secara teratur, kan nggak bisa anak kecil. Maka dia teriak, meriak, seperti itu. Nah, kalau ada orang dewasa melakukan itu, artinya dia sudah pada titik bahwa dia ngerasa nggak sanggup untuk pakai cara normal, dia meledak. Jadi ini suatu hal yang biasa, walaupun belum tentu bisa ditolerir ya. Tapi manusia bisa melakukan itu.
Setelah proses penahanan ini yang merupakan proses tahap 2 dari penyidik kepada pihak kejaksaan dan akan berlangsung selama 20 hari, maka tahapan selanjutnya pihak kejaksaan akan menyiapkan surat dakwaan buat Nikita Mirzani sebelum akhirnya disidangkan. Pihak Kejaksaan Negeri Serang sendiri dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Nikita Mirzani ditahan terkait pelanggaran pasal 27 ayat 3 tentang ITE dan pasal 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dengan pelapor Dito Mahendra seterunya. Setelah tahap 2 nanti selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Saya tidak tahu, yang jelas kami datang hanya membawa dia, habis itu saya harus pulang. Nah, nanti dilihat seperti apa besok. Yang saya kasih jelaskan, Niki mempunyai 3 orang anak. Anaknya pasti akan berdoa, ya. Akan ada upaya penangguhan. Itu kewenangan jaksa untuk menahan. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya kedua, kenapa tidak mengajukan permohonan yang tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan. Apa saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Sebelumnya, kediaman Nikita juga sempat didatangi aparat kepolisian saat tengah malam dan juga dilakukan penjemputan paksa di sebuah mal. Namun semua itu tidak lantas membuat ibu 3 anak ini ditahan oleh polisi. Entah mengapa ia bisa lolos atau karena alasan kemanusiaan semata, karena Nikita seorang single parent dengan 3 anak. Lalu apa penjelasan pengacara Nikita? Dan benarkah pula dugaan sang sahabat Fitri Sahul Teru yang dalam statusnya menyebut Nikita sudah tahu dirinya akan ditahan? Kenapa ya polisi tidak menahan? Saya tahu itu mempunyai kewenangan masing-masing. Tapi di dalam persoalan-persoalan tertentu ada yang luar biasa terjadi pada diri kita. Dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mal, tapi ini tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan. Karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar hukum Allah yang akan turun tangan. Dia berdoa, doa yang orang yang didolimi, insya Allah dikabulkan.